تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kang Hasan beserta segenap sahabat-sahabat Majelis Jumanji yang insya Allah disayang Allah SWT. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, saat berkabar. Dan Ana izin, ini Ana harus off cam ya, karena kalau pakai HP itu dia nggak bisa lama overheating. Jadi Ana izin off cam, tapi Baik, suara Ustaz. insya Allah tetap on mic. Ya, amin, amin, amin. Berkah, Ustaz. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita masih Allah izinkan dapat bersilaturahim kembali. Ya lihat wajah Kang Hasan teh cerah banget ya. Itulah berkahnya kalau udah nempel kepada sumber cahaya, maka cahaya teh ikutan nempel. Nah, ada cahaya yang dia kita nempelnya itu misalkan di Ka'bah ya. Maka kenapa orang kalau ke Ka'bah itu bawaannya pengen nempel wae urusannya gitu ya. Ya mau nempel di Hajar Aswad, nempel di Rukun Yamani, nempel di Ka'bah gitu ya, di Multazam, di Hijr Ismail. Itu kan bagian daripada ya mendekat kepada ya bahasanya rumahnya sang pemilik cahaya. Nah, walaupun sebetulnya kita juga kalaupun sambil proses menuju ke Baitullah, ada itu jalan untuk mendekat kepada sumber cahaya. Yaitu apa? Yaitu ketika kita mendirikan beberapa rakaat qiyamul lail. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda ini bukan hanya sekedar tempat yang tinggi nanti di akhirat kelak, tapi juga adalah ketika seseorang menghadirkan dahinya untuk menyentuh bumi, untuk meninggikan yang di langit, maka insya Allah itu pun juga akan menjadi wasilah cahaya. Ya. Dan bahkan termasuk ketika kita hadir di majelis ilmu ini pun adalah di antara majelis cahaya. Ya buktinya apa? Para malaikat itu kalau di sebuah majelis ilmu, itu sibuk untuk menghamparkan sayapnya agar diduduki oleh mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Makanya kita walaupun ngezoom, tapi kalau on kamera mudah-mudahan itu berarti lagi dudukin sayap malaikat. Makanya kelihatan wajah cahayanya gitu. Bunda Sohena, Bunda Ningsih, Bunda Devi, Bunda Siti Khadijah, Bunda Syahri Mega, Bunda Retno, Ayah Hardianto, ya dan juga ayah Bunda yang lain ya. Dan insya Allah kita sambil nunggu, kemarin ngobrol-ngobrol sama Mbak Admin, saya bilang kangen deh sama Majelis Jumanji teh. Karena sebuah kebaikan yang kemudian sudah kita jalanin, tapi kita kurang istiqomahin, itu godaannya lebih berat mulai lagi ketimbang kita berhenti dan kemudian lama-lama akhirnya berhenti sama sekali gitu ya. Nah jadi seberapapun sulitnya, ya walaupun nggak bisa semua, la tadriku kullu wa la yadriku kullu. Kalau kita nggak bisa semuanya, jangan ninggalin semuanya gitu ya. Nah jadi insya Allah pagi ini kita kembali membaca suratul kahfi, dan semoga handphonenya bersahabat karena Al-Fakir hari ini sudah hari ke-5 di rumah sakit ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kayak di Malaysia ya, Kang Hasan. Namanya bukan rumah sakit, rumah sehat ya. Jadi Betul. orang bukan ke rumah sakit, mau kemana? Ke rumah sehat kan gitu ya. Dan ini jadi ingat yang tadi Kang Hasan bilang, ya jaga 5, irtanil khamsin qabla khamsin. Jaga 5 sebelum 5. Salah satunya apa? Ya sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya kalau kita hari ini sehatnya aja males untuk beramal soleh, dan udah gitu sakit malah lagi makin males beramal soleh, berarti menunggu apa? Menunggu mati kan gitu ya. Justru ketika kita lagi kondisi sakit itu
frekuensi ke Allah tuh jadi kayaknya deket banget. Ana tuh kalau nggak ada yang ngunjungin gitu, nggak ngejenguk gitu, rasanya tuh ya gitu, overthinking ya. Macam-macam pikiran berkecamuk, ya kan. Tapi begitu ada yang datang, walaupun ada yang bawain macam-macam ya, ya ada yang bawain roti, ada yang bawain eh Ana dibawain kitab tadi malam tuh. Ada kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin Imam Ahmad Nawawi. Nah, cuman ini belum selesai, tapi Ana kepikiran selesai kita nanti bahas tafsir Al-Kahfi, mudah-mudahan kita bisa bahas ya, kitab ini. Dan ini menarik sekali. Bahasanya lugas, sederhana, detail, namun juga tidak terlalu terlalu berkembang gitu ya. Artinya dia fokusnya bagus itu ya. Fokusnya bagus. Insya Allah jadi nikmat kita untuk mengikuti kitab Riyadhus Shalihin. Karena kan banyak pendekatan ya. Kalau pendekatan sorogan di pondok pesantren, ada kitab kuning ya, atau ada pendekatan-pendekatan ilmu alat yang lain. Tapi di sini termasuk Syekh Dib Al-Bugho ini termasuk yang piawai dalam pembahasan fikih maupun dalam hal-hal pembahasan ilmu usuluddin seperti itu. Ya Pak. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Saat ke mute ya, apa sengaja di mute? Afwan sahabat, kayaknya mic-nya ke mute. Tapi insya Allah kita terus doakan guru kita ya. Semoga Allah senantiasa sehatkan beliau dan senantiasa Allah berikan keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Amin. Masya Allah. Apaan ya? Ini ada visit dokter. Insya Oh, Allah siap. mudah-mudahan pagi ini sudah bisa prepare untuk kembali pulang ke rumah. Amin ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah kangen untuk bisa terus beraktivitas ya, Amin. nemenin keluarga, nemenin umat ya, mudah-mudahan biar hidupnya bisa jadi manfaat. Amin, amin, amin. Siap. Berkah Ustaz. Kita lanjut ya, langsung mulai aja untuk surat Al-Kahfinya. Ana off cam. Kita awali dengan membacakan umul Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi niyah wa ala banatin salih syai'in lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau nanti Mbak Admin bisa bantu tampilan bacaannya juga boleh ya. Tapi kalaupun tidak, silakan yang sudah hafal murojaah, yang memegang mushaf juga boleh pegang mushaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
تسديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم
عدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم
بينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, suratul Kahfi sudah kita baca, mudah-mudahan menjadi di antara wasilah penjagaan kita dari fitnah Dajjal dan juga dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Karena sebagaimana tadi sudah kita singgung, ya orang-orang yang bercahaya itu wasilahnya banyak. Salah satunya adalah dibangkitkan dalam penjagaan Al-Kahfi. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, sudah hadir 40-an sahabat-sahabat partisipan. Dan insya Allah mudah-mudahan yang hadir ini adalah di antara kelompok ahli cahaya, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, di kesempatan pagi ini, Ana hanya ingin mengangkat satu ayat saja ya, Bapak Ibu Ayah Bunda, yaitu ayat yang ke-10. Jadi kalau ditanya dari 110 ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi, di antara dua ayat favorit itu ayat 10 dan ayat 110. Nah, jadi ayat 10-nya ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi sebelum mereka masuk ke dalam gua. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan raja yang zolim itu namanya Raja Dikianus. Dan mereka menjaga ketauhidannya di tengah ketauhidan saat itu menjadi sebuah ancaman. Sebagaimana hari ini, ya kalau kita melihat, bukan tidak mungkin ketauhidan sekarang menjadi ancaman. Ancaman bagi siapa? Para orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang yang benci terhadap Islam. Tapi yang kita yakini, Allah menjanjikan di dalam Quran surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan kata-kata mereka, perbuatan mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wa yutimmu nuruhu, ya.
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah malah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Kita dengar di Swedia ya, di Swedia itu Denmark, banyak orang yang kemudian melakukan aksi pembakaran Quran, mereka melakukan perobekan Quran dan lain sebagainya. Tapi justru efek dari apa yang mereka lakukan malah membuat orang-orang yang penasaran dengan Quran, belajar Quran, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan ini kita dapati sebagai janji Allah kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalau orang sudah masuk Islam tuh bondong-bondong. Ya makanya termasuk kalau kita lihat di Amerika, di Eropa, termasuk di Saudi, itu kalau jamaah umroh, Kang Hasan sekarang nggak ngelihat cuman orang Arab sama Afrika doang. Ya ngelihat orang Mesir, ngelihat orang Eropa, mungkin ada yang mau dibawa dari orang Amerika, ya nggak tahu juga ya. Kang Hasan mungkin ada niat mau bawa orang Amerika kali, dibawa ke Indonesia gitu. Tapi ala kulihal, ini adalah sebuah fenomena yang kalau kita lihat, ternyata ya kalau maunya Allah, nggak ada yang bisa menolaknya. Mayyadihillahu fala mudhillalah, wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka nggak ada yang bisa melakukan penolakan. Tapi siapa yang nggak diberi petunjuk, walaupun orang mau ngasih nasihat dari mana aja, itu nggak akan bahasanya mendapatkan petunjuk. Nah, begitu ketika berbicara kelompok Ashabul Kahfi ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, boleh Mbak Admin ditampilkan ayatnya, ayat ke-10, surah Al-Kahfi. Ini ayat yang sering diulang-ulang di kelas PPA, dan bahkan ini menjadi ayat favorit ya. Karena apa? Every miracles comes from prayer. Karena bukan tidak mungkin setiap keajaiban itu dimulai datangnya itu dari sebuah doa. Boleh ditampilkan? Nah, terima kasih. Karena di situ ketika mereka akan masuk ke dalam gua, maka kemudian id awal fityatu ilal kahfi, ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung untuk masuk ke dalam gua, faqalu, maka kemudian mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Ini di dalam beberapa tafsir, pemaknaan rasyada itu adalah diberikan petunjuk untuk menjauhi orang-orang kafir ataupun daripada orang-orang yang benci terhadap ketauhidan. Nah, karena hari ini ya tadi banyak orang yang melakukan beragam cara dari yang halus, lunak sampai yang kasar gitu ya. Maka kita berharap bisa tetap dapat petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lahir muslim, hidup muslim, wafat muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan itu salah satunya, ya ini ceritanya dikaitkan dengan sakit ya. Al-Fakir ya salah satunya ketika kemudian kemarin mendapatkan kondisi vertigo di hari Ahad itu. Jadi yang kami sampaikan juga ke Mbak Feti dan juga teman-teman yang menjenguk, itu mau berangkat kajian hari Ahad, kemudian agak nunduk sedikit, mungkin kondisi istirahat kurang. Kemudian tiba-tiba itu kepala kayak berputar sangat cepat dan itu menarik ke bawah. Nah, jadi pas begitu kemudian minta bantuan istri, sempat muntah beberapa kali, sampailah di rumah sakit. Dan ya identifikasi awal itu ada vertigo, kemudian ada pengentalan darah, dan juga termasuk dicek langsung rekam jantung. Nah, alhamdulillah rekam jantungnya normal, ginjalnya normal, yang memang vertigo ini mungkin karena
Bisa jadi antara keletihan atau kurang istirahat atau pola hidup yang nggak seimbang lah, gitu ya. Dan kita harus mengakui itu. Karena kita nggak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita, kecuali kita melihat apa yang memang itu tidak tepat untuk kita lakukan. Maka tadi kalau Kang Hasan bilang, ya pokoknya selama ada kebaikan, jalanin terus. Nah, tapi ternyata setiap bagian tubuh kita pun punya hak ya. Dan ketika tubuh itu meminta haknya, maka ketika kita tidak seimbang, terjadilah kezaliman. Nah, jadi ala kulihal, akhirnya di treatment sampai pemeriksaan CT scan, toraks, dan beberapa yang lain, termasuk gula darah. Alhamdulillah sekarang sudah jauh membaik secara eh, apa namanya kondisi kepala begitu ya. Kemudian secara pemeriksaan toraks itu memang ada apa indikasi infeksi pneumonia. Jadi kayak sekarang ini kan lagi rame informasi mengenai kasus udara polusi yang nggak bagus ya. Jadi mungkin kalau kita naik motor atau kita ada di tengah komunitas ahli hisab ya, ahli hisab dan dewan suro ya, kelompok besar min ashabut tukhon ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita ngaji mungkin ada di sekeliling kita yang memang biasa menggunakan itu kan. Ya, jadi kita jadi perokok pasif gitu. Nah, namun alhamdulillah treatmentnya sudah. Yang tinggal sekarang memang diperhatikan adalah salah satunya menjaga lambung dan gula darah ya. Jadi ini yang memang perlu dijaga dalam kondisi pola hidup, pola makan, termasuk insya Allah mendawamkan puasa sunnah. Mudah-mudahan ini resolusinya, salah satu resolusi setelah dari rumah sakit ini, bagi yang sudah menjalankan puasa sunnah, ternyata itu treatment mujarab dari Rasulullah yang bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya. Nah, jadi kenapa kok kaitannya Rosyada? Ya karena alhamdulillah ketika kita masuk di rumah sakit ini, rumah sakit Islam, rumah sakit UIN, jadi ya secara pelayanannya juga pelayanan syar'i, Islami, kemudian tidak ada ya suara-suara yang istilahnya itu membawa ke bawah alam sadar kita itu jauh dari Allah. Kalau kita pernah datang ke rumah sakit yang mohon maaf, apalagi sudah jelas labelnya itu bukan Islam, itu akan ada doa pagi, doa sore, kemudian dalam keyakinan-keyakinan di luar Islam, dan itu membahayakan. Ya makanya ini adalah bagian dari ya keterbimbingan. Jadi Allah izinkan sampai ke sini dan bismillah ternyata Allah juga kasih rahmah gitu kan. Jadi kalau rahmahnya Ashabul Kahfi itu ya dikasih kesempatan tidur 309 tahun. Nah kalau Al-Fakir dikasih kesempatan tidur 5 hari. Ya maksudnya 5 hari itu ya bahkan sampai bangun tidur lagi. Bangun terus tidur lagi kan gitu ya. Dan itu ternyata dengan izin Allah mengembalikan. Dan ternyata memang tubuh kita itu butuh recovery ya. Butuh recovery bagi ayah bunda. Sebenarnya sih tidak harus sampai 8 jam ya. Tapi 5 jam tapi dia optimal. Itu yang kita sebut dengan istilah mindful sleep ya. Mindful sleep. Mindful sleep. Nah insya Allah mindful sleep itu nanti insya Allah kita akan bahas ya. Ana punya azam ingin berbagi beberapa informasi-informasi bagaimana mindful sleep, mindful eating, supaya kita betul-betul bisa menikmati itu. Nah, terus jadi kalau bicara tentang rahmah, rahmah ini istilahnya yang kita butuhkan ya dari Allah SWT. Karena dengan rahmah itu Ana izin sebentar ya. Ini ada dokter sebentar ya.
Baik, sahabat semuanya sambil menunggu, sambil bantu doa juga mudah-mudahan hasil pemeriksaan dokter di pagi ini guru kita dinyatakan lulus ya, lulus dari pesantren kilatnya 5 hari di rumah sakit. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Karena memang kesehatan itu paling utama. Semoga kita yang ngasih diberi kesehatan senantiasa menjaganya. Karena ya itu kalau sudah diambil nikmat sehatnya, maka ya berabe bagi kita ya. Ada dua nikmat di hadis yang dijelaskan, yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Ya, ini lupa, lupa akan kesehatan kita karena saking sehatnya aktivitasnya jor-jorannya. Begitupun jemaah umroh ketika ke tanah suci, oh dihabiskan ibadahnya di sana ternyata salah. Tubuh juga butuh istirahat. Jadi ada yang langsung saat di Mekah baru sehari 2 hari tepar. Jadi hati-hati ya. Jangan mentang-mentang ada kesempatan untuk melakukan ibadah yang maksimal, tapi kondisi tubuh kita tidak pernah dilihat kesehatannya. Bahaya itu. Cuaca di luar kan beda. Perbedaan waktu juga beda. Ini masih belum normal nih. Bawaannya jam segini tuh ngantuk. Gitu. Karena perbedaannya 4 jam. Di sana jam segini tuh lagi pules-pulesnya tidur ya. Kalau di sini kan jam beraktivitas. Kebalik kalau jam 11 malam, jam 10 malam itu nggak bisa tidur. Karena kebiasaan gitu. Tapi harus dipaksakan untuk merefresh lagi karena ini cuaca kita ya. Dan betul udara di luar itu masih belum stabil. Nih rahang ini ya masih belum normal untuk bisa menikmati air minum aja udah masih belum normal. Karena setiap harinya cuaca panas, minumnya jam-jam, pulang ke sini kan beda lagi cuacanya. Seperti itu. Maka yang sehat harus ingat saat kita sakit. Begitupun yang dapat kesempatan untuk beribadah di sana, jangan jor-joran. Saya dikasih tahu guru saya, lakukan sekemampuan aja biar terus diundang. Ternyata benar, terus-terusan diundang. Bahkan bukan tiket haji saja, tiket umroh 1 bulan Ramadan nanti sudah mulai muncul sinyalnya ya. Masya Allah. Pokoknya luar biasa nih kalau sudah dekat sama Allah. Kalau kita terus mendekat, Allah itu semakin dekat. Allah semakin memberikan kasih sayangnya untuk kita ya. Masya Allah. Doa Al-Ashabul Kahfi ini wajib didawamkan sahabat semua. Karena artinya sangat luar biasa ya. Ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Keren ya. Bapak Ibu, jangan lupa setiap apapun yang disampaikan dicatat. Karena kita mah seringnya barho ya, bubar poho gitu. Jadi ketika di majelis ingat, setelah keluar dari majelis, oh lupa gitu. Jadi kalau bahasa Jermannya itu barho, bubar poho gitu ya. Kalau udah bubar dari majelis kita lupa. Gitu. Luar biasa. Masya Allah. Seksi ya suara saya. Saya sendiri aja yang dengernya agak aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah ini nikmat dari Allah yang terus harus kita nikmati. Ya, Masya Allah. Saya masih bisa melihat wajahnya Bunda Pia, ya Allah, sambil bersandar di dinding, ya, Masya Allah. Nikmati Bun kesehatannya. Tadi melihat Kak Dewi Setiawati, ya. Bu Hajah Nur juga tadi sudah buka camp, ya, Masya Allah. Ada yang masih, oh, tuh kan ada
Bunda Dewi Setiawati terlihat, Masya Allah, luar biasa energinya ya. Bahagia Bunda, saya bahagia banget. PPA itu luar biasa. Jadi apa ya, wasilah keberkahan. Kemarin ngobrol-ngobrol tentang PPA, orang Arab tuh melohok gitu. Kok ada ya orang yang seperti ini? Itu luar biasa, Masya Allah. Bunda Hajah sehat? Bunda Hajah Nur luar biasa ya lah. Sambil aktivitas kayaknya beliau. Masya Allah. Ini Bunda Dewi mah di rumah ya. Masya Allah, luar biasa. Bu Ning sih, Masya Allah. Pasti kemarin ngiri ya, nggak ketemu saya. Nih, tadi terlalu terang, mata saya masih belum normal juga. Masya Allah. Ini dan Pentice lagi deg-deg ser gitu, deg-deg ser kenapa? Menunggu eh, tanggal undangan Allah. Masya Allah. Bang Aan, I'm sorry Bang Aan. Oh siap Bunda Dewi, Masya Allah berkah selalu ya. Salam buat keluarga. Bang Aan kalau aneh mah kayak siluman ya, datangnya tuh kayak jelangkung. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Masya Allah. Setiap kilat langsung terbang lagi ke Bandung. Setengah dua udah nyampe. Ya, Udah siap? Alhamdulillah. Dilanjut Ustaz. ya, jadi bismillah, insya Allah hari ini sudah diizinkan pulang dengan banyak catatan. Ya, jadi mudah-mudahan salah satunya kebuli kambing ini harus mulai dikurangi katanya. Ini kalau dia Wah, nggak amuat sama kaki, berarti saya nggak ada tiket untuk ke Romansyah ya. tapi kalau kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi ala kulli hal insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Cuma katanya pokoknya yang enak-enak nggak boleh tuh. Duren nggak boleh. Terusnya apalagi pokoknya yang asin-asin gurih-gurih itu dikurangi katanya. Berarti sudah mulai rezekinya Allah kasih dengan yang lain. Gitu kan. Kemarin teh makanya mau requestnya air zam-zam yang di itu Masjid Nabawi biar dibanjur. Kan ada Oh, tuh air zam-zam yang dibagi di Masjid Nabawi itu. ada saya bawa satu Ustaz nih yang dari Nah, Raudoh. insya Allah kita didoakan. Kirim alamat nanti saya kirim ya. Insya Allah. Jangan jangan sekalian sorban sama peci nanti nggak enak apalagi parfum. Kalau itu harus berangkatnya barengan Ustaz, biar dapat banyak. Yang kayak Kode begini tuh, Bapak Penti. yang gini tuh membahagiakan. Iya betul. Ya jadi sedikit lagi ya teman-teman. Lanjut Ustaz. Jadi insya Allah kalau kita bicara tentang bab rahmat, rahmat ini adalah yang menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan Allah menyebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kemarin tuh selama 5 hari di rumah sakit, ngerasain banyak banget keluarga, sahabat, kerabat, jamaah yang mudah-mudahan ya mereka teh orang-orang baik. Ya wabil khusus ada keluarga-keluarga dekat orang tua, istri, anak, dan juga keluarga-keluarga dekat yang ideologis, jamaah IMR, jamaah lapang dada. Bahkan semalam juga ada jamaah dari San Bernardino Amerika juga datang ke sini. Kemudian dari ada beberapa kiai-kiai datang ngedoain. Itu teh Masya Allah. Itu teh rahmat yang enggak, apa ya, bahasanya gini.
kita kalau bicara tentang bab rezeki itu kan ada yang kita cari, ada rezeki yang dikasih, tapi ada rezeki yang dianterin. Nah, baru kemarin teh ngobrol sama anak, Bang, Abi pengen deh makan buah potong. Nah, pas ternyata semalam dibawain buah potong bukan satu, buah potong jambu, kristal, buah potong semangka, buah potong buah naga, potong ya Allah ya Robbi, sampai nggak kemakan. Saking apa? Saking baiknya Allah. Makanya kalau tadi Kang Hasan bilang, kalau Allah mau ngasih itu Allah baik banget. Maka teman-teman jangan pernah bersuuzon dengan Allah. Dan salah satu hikmah di rumah sakit ini adalah menemukan bahwa sekali lagi gitu ya, kalau di PPA tuh apa yang kita sampaikan itu yang akan diuji sama Allah. Nah kemarin itu lagi nemenin Ustadz Sony dan Ustadz Muslim materi tentang mentorship lapang dada. Nah jadi teh sekarang bagaimana kita lapang dada? Nah, lapang dada di rumah sakit, lapang dada. Dan itu ternyata memang ujiannya luar biasa. Namun sekali lagi ketika kita berhusnuzon kepada Allah, ya tersambung rasa ke Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, semata dengan mengharapkan cinta Allah, episode itu jadi indah gitu ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya, bab tentang rahmat itu, ternyata kalau kita buka di aplikasi Lafzi atau nanti boleh juga cari di ensiklopedia Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu ada sedikitnya 4 sampai 5 jalan agar kita jadi orang yang dapat rahmat Allah. Bahasanya apa? Ujungnya itu la'allakum turhamun. Nah, salah satu cuplikannya ada di surat Al-Hujurat ayat 10. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, itu salah satu tuh. Nah, jadi kita akan bicara kan kalau Ashabul Kahfi minta atina min ladunka rahmah, Allah kasih masuk ke dalam gua, selamat dari kejaran Raja Dikianus, dikasih tidur 309 tahun, dalam keadaan sehat walafiat bangun, dan begitu bangun sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Nah, kita juga berharap mungkin episode gua kita hari ini bisa jadi hutang-hutang kita, kondisi sakit kita, hubungan pasangan suami istri, hubungan kita dengan anak-anak, keinginan-keinginan kita yang belum terselesaikan. Nah, kita pengen minta nih kunci rahmatnya sama Allah, biar kemudian kita bisa diizinin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari episode tadi. Nah, jadi cuplikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya apa? Walaupun kita tidak bernasab secara langsung dengan orang tua kita, tapi kita punya nasab yang sama dari keturunan Nabi Adam. Ya. Jadi kita ini memang hakikatnya bersaudara. Nah, apalagi saudara di dalam keimanan. Makanya ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah imaniyah. Nah, dalam ukhuwah imaniyah ini, salah satu yang disebutkan di dalam ayat itu apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka apabila ada yang berselisih di antara kalian, maka perbaikilah. Jadi jangan sampai di antara kita tuh ada ganjelan tisu sama istri, ganjelan tisu sama suami, ganjelan tisu sama jamaah, ganjelan tisu kita sama ustadz kita, ganjelan tisu sama guru-guru kita, ganjelan tisu sama PPA. Pokoknya ganjelan tisu dengan siapapun. Jangan biarkan ganjelan tisu antara sesama orang beriman itu menjadikan kita menjadi orang yang terpecah belah. Sehingga akhirnya kita saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling mengintimidasi, dan lain sebagainya. Maka kalau kita bisa perbaiki, kalau kita nih hari Jumat nih, coba deh dicek lagi, masih ada nggak daftar nama yang ganjelan tisunya belum diberesin, ya.
Mudah-mudahan selesai hari ini, dan ingat, temui, sebutkan 3 kata sakti. I'm sorry, thank you, I love you, cause Allah. Nah, kemudian setelah itu doakan dia. Nah, nanti wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Karena orang yang bertakwa itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena dia akan saling menyebut dengan asma Allah di dalam rangka meminta rahmat kepada Allah SWT. Nah, jadi kita berharap ya kita menjadi orang-orang yang terus menjaga ketakwaan. Nah, nanti apa itu takwa? Kemarin ada hal menarik kata Ustadz Abdul Somad. Kalau kita mau hujan, maka kita siapin payung. Begitu kita mulai kehujanan, pakai mantel. Kalau kita kepanasan, nyiapin pakai kipas angin. Ya kan? Kita mau jalan, ya ada siapin bekal. Ya kalau Kang Hasan jalan city tour, minimal roti apa namanya, 7 day, kacang, sama Orson. Ya kan? Ya gitu kan. Itu namanya bekal, takwa. Takwa itu juga gitu, kalau kita takut bagaimana kehidupan akhirat kita disiksa Allah, tapi pengen juga dapat kebaikannya Allah, nah bekalnya di situ. Nah itu yang kita sebut takwa. Nah termasuk kita ngumpul kayak begini, ini bagian dari refleksi takwa. Maka insya Allah 2 ini kita jagain, benerin ganjelan tisu kita, lepasin ganjelan tisu, tebelin ketakwaan kita, maka bismillah la'allakum turhamun. Maka niscaya kita akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di penutup, Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan kasir untuk semua doa-doa terbaik ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat mahabbat Rasul yang dengan tulus ikhlas mendoakan kesembuhan Al-Fakir. Bahkan ada yang mengirimkan tanda cinta yang dikoordinir bersama Mbak Admin. Itu menjadi wasilah yang biiznillah sangat membantu ya. Dengan izin Allah SWT, karena kita nggak pernah menduga kapan kita lagi dapat episode dalam keadaan seperti apa. Tapi ketika kita punya saudara, ketika kita punya sesama saudara yang beriman, maka itu semua akan dilalui dengan penuh kelapangan. Dan mudah-mudahan kita terus bersaudara hingga sampai ke jannahnya. Dan Al-Fakir cuma bisa mendoakan ganti yang lebih baik dari rezeki yang diberikan. Atau mungkin, Ustadz, alamat masih yang sama kan? Mau ngirimin apa, kan nggak boleh yang goreng-gorengan tuh. Berarti yang rebus-rebusan aja, Ustadz. Misalkan ubi Cilembu gitu. Ya itu nggak apa-apa juga. Intinya apapun itu, insya Allah itu jadi kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Niatannya Allah, niatnya semata karena Allah, Allah ganti berkali lipat jauh lebih banyak, dan semoga semakin dekat untuk berangkat menuju Baitullah. Hadanallah wa yakum ajmain. Mohon doanya semoga pulih dengan baik, sehingga waktu tiga pekan ya sebelum tanggal 14, jika memang kondisi fisik sudah insya Allah jauh lebih normal, jauh lebih baik, maka mudah-mudahan semoga Allah izinkan tanggal 14 bisa tetap on schedule, namun tetap manusia anak urid anta turid Allah mayurid. Tetap kita berupaya yang terbaik, namun Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Hadan Allah wa yakum ajmain. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bagi yang masih semangat mau berangkat umroh, insya Allah 14 September. Kemarin Mbak Feti bilang masih ada 1 atau 2 seat lagi ya. Dan kalau nanti misalkan Kang Hasan di bulan berikutnya juga sudah ada keberangkatan juga dengan Kang Hasan, insya Allah sama baiknya. Nah, Mbak Feti bilang ada 2 seat lagi, dan itu tetap berlaku ya. Insya Allah kita berikan diskon Rp500.000 untuk biaya DP-nya. Dan semoga Allah lapangkan semuanya. Baik, bismillah. Jazakumullah khair. Sekali lagi, ahsanul jaza. Karena setelah ini juga siap-siap untuk proses pemberkasan administrasi dan lain sebagainya. Yang semoga Allah lapangkan. Salam sehat selalu ya teman-teman. Salam mahabbah. Wa ibukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Berkah ya Ustadz, Masya Allah. Betul lah, bentuk silaturahmi itu ya, memperpanjang usia dan melapangkan rezeki. Yang ini salah satunya. Beliau banyak majelisnya, makanya nggak bakalan kurang sedikit apapun. Jangankan beliau sakit, ada sesuatu berita yang mungkin apa gitu. Semua bereaksi, semua merasakan. Ibarat kata Ustadz itu ibaratnya satu organ tubuh yang ada di tubuh kita. Ketika terasa sakit, maka merasakan semuanya. Demamnya dapat, yang sakitnya tangan, kepala jadi pusing, demam, betul nggak? Nah, sama seperti halnya majelis. Ketika gurunya sedang sakit, maka eh, majelisnya merasakan sakitnya seperti apa. Insya Allah jadi jalan penggugur dosa, jadi jalan pembasuh kesalahan. Tapi keberkahan orang sakit itu doanya mustajab ya. Kita minta doa dari Ustadz nih penutupnya. Kan doanya mustajab Ustadz. Lebih dari doa yang baru pulang umroh. Nah, Itu insya kemarin Allah. ada jamaah kita ya Ibu Siti ya. Ya, Eh, kan beliau bilang, Ustadz, saya mah jalan dari Selipi kata dia kan. Ya Allah, saya kaget. Dan Bunda Siti ini juga sudah cukup ini ya, cukup berusia. Tapi dia bilang, saya pengen minta doanya Ustadz biar saya bisa berangkat ke Baitullah. Nah, ini itu Ustadz. itu. Kan luar biasa. Bunda Via juga pengen didoain katanya Ustadz. Tadi saya lihat di chat. Insya Allah Bunda, apapun masalah yang hadir itu pesan cinta dari Allah yang kita harus bisa membacanya. Ketika kita bisa membaca pesan itu, nikmat Bunda insya Allah ya. Prosesnya nikmat, segalanya nikmat. Saya jujur Ustadz, hotel kemarin Madinahnya lumayan jauh. Tapi yang jalannya udah sempoyongan aja, semangatnya luar biasa. Saya masa yang sehat kalah, jadi saya jadi semakin semangat. Dan Alhamdulillah jarak jauh juga bukan masalah, tapi jujur itu nikmat dari Allah. Kita digugur dosanya lebih banyak ya, Alhamdulillah. Dan kemarin saya praktek ketika hadir ke Baitullah itu nggak minta, cukup mengadu dan mengaku ya. Akui kesalahan dan mengadu, ya Allah, makasih. Cuman begitu saja, belum pulang rezekinya sudah dikirim sama Allah. Wah, nikmat banget. Maka Mbak Penti sering, Kang, kok hati saya kayak gini ya? Mbak, itu nikmat, Mbak. Nikmatin, kata saya. Semakin dekat, semakin deg-deg plus. Tapi insya Allah, luar biasa. Izin Ustadz, saya mau ngambil berkah dari Ustadz. Boleh, semua juga pasti pengen minta didoain sama Ustadz. Baik, Ustadz, silahkan. Mari kita awali dengan baca umum Quran. Ala hadhihi niyah wa ala rasul salihah. Syahidin lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب السائلين الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رحمن يا رب Rob yang maha menatap, Rob yang maha menatap. Tetaplah siapapun yang hadir di dalam ruangan Zoom di pagi hari ini, ya Allah. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Tetaplah kami dengan tatapan kasih sayang, cinta dan rahmat-Mu kepada kami. Dan jangan Kau palingkan wajah-Mu, pandangan-Mu dari diri kami. Di dunia apalagi di akhirat nanti. Kami sadar, ya Allah. Terkadang kami ini nggak tahu diri, ya Allah. Hobi berbuat dosa, terus melakukan kesalahan, seakan-akan kami berlalai dalam menyegerakan memohon ampunan. Namun di hari ini, ya Rabb, ampuni kami, ya. Maafin kami atas segala kesalahan-kesalahan.
yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, ya Allah. Jangan biarkan karena kealpaan kami menjadi penghijab dari kebaikan-kebaikan pertolongan yang Kau hadirkan di dalam hidup kami. Maafin dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Dosa pasangan dan anak-anak kami, ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau wafatkan, ya Allah. Wabil khusus keluarga besar jamaah Jumanji dan Mahabat Rasul. Izinkan hamba-hamba yang hadir ingin bersama meniti jalan cinta, sehingga Engkau izinkan kami bersama di dunia hingga sampai ke jannah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Duhai Allah, ya Sami' ya Alim. Siapapun di antara kami yang sedang mendapatkan pesan cinta berupa sakit, maka Engkaulah Rabb yang Maha menyembuhkan dan memulihkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Siapapun yang sedang mendapatkan kesulitan, maka mudahkan jalan keluarnya, ya Allah. Siapapun yang sedang mengalami kesempitan, lapangkan segala urusannya, ya Allah. Siapapun yang memiliki hajat kebaikan, maka kabulkan dari hajat-hajat kebaikan itu dengan ridho-Mu, ya Allah. Wabil khusus hajat kami untuk bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji dan umroh kami ke tanah suci. Demi rindu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Izinkan kami menunaikan ibadah haji maupun umroh ke tanah suci bersama dengan ahli keluarga kami yang kami cintai dan Engkau ridhoi, ya Allah. Bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama Kak Hasan, bersama Mbak Feti, bersama dengan para bunda, para ayah yang istiqomah hadir di majelis Jumat pagi ini, ya. Rob, jika Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat. Terima kasih Engkau izinkan kami istirahat beberapa hari di rumah sakit ini, ya Allah. Nah, menjadikan kesehatan kami setiap pulih untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi di tengah umat di dalam dakwah dan kebaikan yang bisa kami sebarkan, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan dan keluarga diberkahkan, usahanya diberkahkan, segala urusannya diberkahkan, dan kami pun yang hadir di Zoom ini, Majelis Mahabbatur Rasul, Majelis Jumanji, semoga senantiasa Allah jaga dari kesehatannya, keberkahannya, dan yang terlihat nih ada beberapa orang yang terkoneksi ke hati Kang Hasan sedang dititipkan masalah dalam kehidupannya. Semoga Allah segera berikan jalan terbaik ya. Buat Mbak Pia ada di grup Mahabbatur Rasul? Belum? Belum bergabung di Mahabbatur Rasul? Boleh nanti ke Mbak Admin ya. Insya Allah kalau boleh berinteraksi, kalau boleh Kang Hasan ambil jatah aladang amal, insya Allah siap nemenin ya. Nemenin, Allah hadirkan keberkahan untuk Mbak Pia dari segi masalah itu supaya jadi jalan keberkahan dalam kehidupannya. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah setia ya. Ada Mbak Retno dari Cilacap baru terlihat sama saya ya.
Dari tadi belum on cam, sekarang udah on cam. Semoga jadi jalan keberkahan juga. Ustadz Ji, terima kasih setiap apa yang disampaikan. Semoga jadi jalan keberkahan untuk kita. Dan kita sama-sama tutup perjumpaan ini dengan sama-sama beristighfar ke Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayah bunda, mohon maaf lahir batin dari saya pribadi beserta kru Jumanji serta guru kita. Jika ada ucap yang tidak pantas diucap, ada tingkah yang mungkin tersilap, semoga Allah ridho mengampuni dan sahabat semua juga mengampuni kita semua. Insya Allah dari kami semua, insya Allah lebih dulu mengampuni Bapak Ibu. Dan kita tutup perjumpaan ini dengan sama-sama membaca surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Jumanji berikutnya dan sampai ketemu di Baitullah. Bismillah ya Allahu Akbar. Boleh, silakan dipoto dulu. Buka camnya. Yang berkesempatan untuk buka cam. Pak, sedikit dikecilkan audionya ya. Nah, ya. Boleh Mbak dikodein Mbak. Nah, ini ada berapa halaman Mbak? Saya kurang jelas karena di handphone ya. Masya Allah. Ada Bu Sutri ya, berkah selalu. Bu Diana Puspita Wati. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap-siap Mbak, senyumnya senyum terbaik ya. Silakan senyum terbaik. Ada 2 siap untuk halaman pertama ya. Silakan pose senyum terbaiknya dikeluarkan. Iya. Insya Allah berkah ya. 1, 2, 3. Ya, selesai halaman pertama, kita ke halaman kedua. Boleh Mbak Admin? Siap. 1, 2, 3. Cheese kacang buncis. Ya, terima kasih sahabat semua. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Pokoknya sehat semuanya, semangat dan bahagia berkah ya. Amin. Alhamdulillah. Siap. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz. Berkah selalu. Admin hitung 5. Ayo Bunda. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya.